Okay. Hello, Ezra. How are you today? I'm great. I'm great. Alhamdulillah. Udah makan belum? Udah. Udah. Alhamdulillah. Makan apa tadi? Makan telur. Wis. Telur goreng atau telur rebus? Telur apa ya? Telur goreng. Ya. Okay, nice to meet you, Ezra. Hari ini we will to learn about the number of decimal. Are you ready to start study? Ready. Ready. So, our learning of goals. Jadi tema hari ini sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran and decimal adventures, decimal adventures for them and to solving a mystery numbers in behind the comma. And our learning goals is to understanding place number of concept in decimal up to thousands like 0.001 per seribuan gitu ya, nanti per seribuan, gitu, per sepuluhan, per seratusan, and connecting a fraction with decimal. Example, one half, equivalent with 0.5, and 3/4 equivalent with 0.775, and 1/8 equivalent with 0.125. Is the day we has to learning about fundamental in decimal numbers. Ya. Yeah. Oke. Masih ingat? Masih. Okay. And we will to compare and ordering decimal number and performance simple operations in addition and subtraction of decimal and using a decimal in a real context to measuring money and distance and receipt and ads. Okay, Ezra. Before we will to deep in decimal adventures today, let's training our brains, warming up sebentar with the sometimes quick questions. Jadi apa itu nilai tempat setelah koma? Kemudian berikan contoh desimal yang kamu tahu. Alright. Aku nanya. Apa itu nilai tempat setelah koma? Berikan contoh desimal yang kamu tahu. Setelah per 10-an. Ya, that's right. Per sepuluhan. And then per seribuan. Like that? Yeah. Yeah. Okay. And Ezra, today we have important mission. Are you ready to our important mission? Yes. Okay. In our important mission, we will to helping someone to make a cakes special birthday, and the recipe is 1.75 kilogram flour and 0.5 liter milk and 0.25 kilogram gula. Jadi resepnya adalah 1,75 kilo tepung, 0,5 liter susu, dan 0,25 kilo gula. Itu resepnya. But we have a challenge
dia hanya punya timbangan yang hanya bisa membaca bilangan bulat. Dan gelas ukur yang hanya punya tanda pecahan. So Ezra, I want you to membagi kue itu secara adil untuk ke-8 teman. 8 teman. Ke-8 teman ya. Menurutmu, in your opinion, what of the car problems yang harus kita pecahkan di sini? Sabar. Berapa tadi kuenya itu? Oke, resepnya gini. Resepnya adalah we have 1,75 kg tepung, 0,5 liter susu, dan 0,2 kilo gula ya. 0,25 kilo gula. Jadi berapa tadi tepungnya? Tepungnya 1,7. 1,75. 1,75 kilogram. Terus susunya setengah liter. Ya. Terus gulanya 0,25 kilo. Iya. And 0,25 itu artinya 1/4 kilo. Tapi Iya. tantangannya si dia ini ya, someone ini dia cuma punya timbangan yang hanya bisa membaca bilangan bulat. You know what the number of bilangan bulat? Ya. Okay, can you give me a sample for the number of bilangan bulat? Apa aja? Angka apapun tanpa pecahan atau koma. Yes, right. Kemudian gelas ukurnya hanya bisa atau hanya punya tanda pecahan. Oke. Jadi dia ada dua alat nih. Alat yang pertama itu timbangan, alat yang kedua itu gelas ukur. Nah, timbangannya ini cuma bisa ngitung yang bilangan bulat, tapi gelas ukurnya cuma bisa yang pecahan. Do you understand of my question? Gelas ukurnya bilangan. Gelas ukurnya pecahan. Pecahan. Iya, gelas ukurnya pecahan, timbangannya bilangan bulat. Terus si someone ini dia punya teman, dia ingin bagi ke temannya secara adil ke 8 orang. Ya. Nah, menurut Ezra, apa inti masalah yang harus kita pecahkan? Ngukur bahan-bahannya. Iya, that's true. Mengukur bahan-bahannya. Tadi, mengapa takaran desimal ini bisa menjadi masalah bagi Ezra? Nah, nanti yang menjadi masalah adalah takaran desimalnya. Kemana? Ke ketimbangan. Dan juga bermasalah pada gelas gelas ukur. Iya, jadi apa saja yang perlu kita cari solusinya dalam masalah resep ini? Kalau kamu ingat konteks di kemarin, kamu bisa langsung jawab itu. Oh iya Mas, saya bisa jawab. Permasalahannya adalah kita harus bla bla bla. Coba, bisa nggak langsung jawab seperti itu? Enggak sih. Mau Mr. Riki bantu? Jadi clue-nya adalah you must change of the number to match tools. Jadi harus ituin. Iya, jadi itu apa? Dipecahin itunya. Kita harus apa dulu? Mengubah angkanya. Iya, mengubah angka desimalnya tadi kemana? Kalau timbangan berarti kita ubah dulu ke bilangan bulat. Bilangan bulat. Tapi nggak bisa kan, masih koma kan? Nah, misalkan yang koma-komanya nih, 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, kita jadikan apa? Pecahan. Kita pecahan untuk dipakai menggunakan gelas ukur. You know? Oke. Ya. Ya,
Do you understand about of the concept Yes. before we next to our lesson? Yes. Oke. Kita bentar ya, saya buka dulu materinya. Okay, Ezra, can you sing our presentation? Yes. Okay. Yeah. Okay, decimal adventures, solving number mystery in the behind of comma. Tadi ya, understanding the place value of the concept decimal, and connecting fraction with decimal, comparing and ordering decimal, and conducting ed, conducting about adding and subtraction of decimal and using decimal in real life. Jadi awal mula petualangan resep kue ulang tahun misterius ini tadi ya. Ini kita sudah Mister jabarkan. Jadi di sini case problem. Jadi so we will learn using case problem object learning. Ezra ingin membuat kue ulang tahun spesial untuk teman-teman ya. Terus ia menemukan sebuah resep dengan angka-angka aneh di balik koma. Angka-angka aneh di balik koma apa tuh? Gitu. Bisakah kita bantu Ezra memecahkan misteri ini? Ya, we can. Okay, the concept of decimal. Let's train. Jawablah pertanyaan berikut di kolom yang tersedia untuk menguji untuk menguji pemahamanmu. So, how we can write 0.75 as a fraction? 3/4. 3/4, right. And next, why 0.125 is same or equivalent with 1/8? Because Yeah. yesterday Big. I has to give the jawabannya, the answer about it. Kenapa 0,125 itu sama dengan 1/8? Kenapa? Karena itu sebagiannya dengan 1/8. Udah pasti salah ini sudah. Kenapa? Nggak tahu cara bilangnya juga sih. Tahu apa? Saya Tahu ini ya, tahu maksudnya tapi sulit untuk. Jadi bilangnya susah bilangnya, nggak tahu. Okay, I will still help you to sounding about that. So why 0.125 equivalent with 1/8? You can answer with because 0.125 if saya perkalikan dengan angka 1000, so we have three numbers in behind of comma. Jadi angkanya apa? Per seribuan. So how to hiding of the per seribuan? Caranya adalah kita kalikan dengan 1000. Jadi we have a value of 125 per 1000. 125 per 1000. Mari Mister tunjukkan cara menghitungnya. Sebentar. Ezra siap bukunya? Bawa coret-coret? Siap. Oke.
Okay, we have the number of 0,125, right? Ya. And we will to change of the number to, ini kursornya hilang. Oh, di situ. Jadi 125 seper berapa? 1000 per 1000. Why we write per 1000? Because the number in behind of the comma Ya, ada berapa angka? How many? per seribuan. Ada 3. Oh ya, ada maksudnya itu ada. Ya, ada 3. You look at that. Oke, jadi per 1000-an ya. Kita tulis angkanya nih. Per 1000, angka 15 taruh di atas. Paham sampai sini, Ezra? Paham. If you using the concept of simple operation, jadi kamu sederhanakan. Ini kan kelipatan 5 semua ya? Ya. Oke, kelipatan 5 semua. Kalau kita bagikan nanti, lama-lama kita akan ketemu nilainya 1/8. Gitu. Paham? Iya, paham. Oke. Gelap kah? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kok di aku gelap ya? Sebentar. Di aku gelap layarnya. Waduh. Oke. And apa pentingnya nilai tempat desimal saat kita ingin membandingkan dua bilangan desimal? Apa sih pentingnya? Do you have idea for that? Ini nilai tempat desimal. Oh, desimal. Oh, dua bilangan desimal. Apa pentingnya nilai tempat desimal saat kita ingin membandingkan dua bilangan desimal? Karena untuk agak susah juga. Mengetahui yang mana bilangan bulat, yang mana desimalnya. Yang nggak bisa ya agak susah dibilangin. Ayo Susah coba latihan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu, coba pelan-pelan. Apa ya? Udah lo nggak tahu cara bilang. Tapi tahu, saya tahu. Ayo dicoba dulu dong, berusaha dong. Ayo, I will give you a time 2 minutes to saying of your idea. Oh, untuk mengetahui yang mana bilangan bulat dengan yang mana bilangan desimal. Untuk mengetahui mana bilangan bulat, mana bilangan desimal gitu ya? Iya. Ya. Itu juga betul. Yang pertama, kenapa penting? Yang pertama adalah apa? Membandingkan bagian bilangan yang setara. Oke. Ya. Kamu lihat di sini, ini 2 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma. Nah, gunanya kita melihat ini untuk membandingkan apakah bilangan ini setara. Oke? Understand about it? Understand. Okay. In the second size, why? Kenapa? Apa pentingnya nilai tempat desimal tadi? Yang kedua adalah menentukan bilangan mana yang paling besar. Oh iya juga sih. Oke? Iya, itu.
Terus yang ketiga, nah ini mungkin agak tricky, itu untuk mengatasi digit. Tahu digit? Tahu. Tahu. Apa emang digit itu? Digit ya angka. Digit ya. Oke. Banyaknya bilangan yang sembunyi di belakang koma gitu kan? Iya. Oke. Misalkan angka 0,5. Angka 0,5 itu sebenarnya sama aja dengan angka yang 0,50. Ya. Paham nggak? Ada angka 0 di belakang 5. Itu sebenarnya Apa? nilainya sama. Tapi dia tidak dianggap. 0, mungkin kalau orang awam akan bilang 0,50 dengan 0,5. Sama atau beda? Eh, beda. Ya kan? Sama. Oh ya, oh iya 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 iya. Ya. Nggak tahu Angka di itu. belakang koma itu bukan bilangan bulat. Iya. Oke. Tapi dia bilangan desimal yang punya nilai di persepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan per yang lainnya. Iya. Gitu ya. Oke, paham sampai situ? Paham. Oke. Yang berikutnya. Nah, latihan mandiri nih ya. Oke. Oh, bisa digeser. Latihan mandiri interaktif. Konversi dan operasi desimal. Pecahan 1/2 setara dengan desimal titik-titik. Can you answer of the question? 0.5. 0.5. Oke, alright. Pecahan 3/4. The fraction of T4 equivalent with decimal bla bla bla. 0.75. 75. Ya. 0.75. Ya. Okay. Same like that. The result of 0.5 at 0.50 is 0.75. 0.75. Right. Butuh 0,75 kilo gula, ada 0,2 kilo. Kurangnya berapa? Orang You need 0.75 kilo sugar. There are 0.2 kilo. Jadi kurangnya berapa? 5.5. 0,55. 0,55. No, yeah, 0.55. Okay, right. Okay, right. Please confidence yourself. Oke, Ezra. Ya. Oke, dilema dapur Ezra, resep kue penuh tantangan. So, mari kita pecahkan masalahnya satu persatu. Ini tadi ya, resep misterius. Tepungnya 1,75 kilo. Oke, susunya 0,5 liter. Gula 0,25 kilo. We have the tools limited edition. Oh, no. Kita punya alat ukur terbatas. Timbangan hanya bisa bilangan bulat. Gelas ukur hanya punya tanda pecahan. Pembagian adil ke berapa orang tadi? Pembagian adil. Oh, Ke berapa orang? terus bulat. Gue pembagi satu. Oh, Nah, dibagi. dibagi. Oke, dibagi ke berapa orang? 8. 8. Nah, pertanyaan adalah how we can to dividing the cake for 8 friends secara adil gitu kan? Ya. Nah, oke. Banyak sekali tantangannya. Ini akan jadi petualangan desimal yang seru. I want to looking of to watching the video. Nah, ini this is just icon. Pentingnya akurasi takaran dalam memasak.
Kasih takaran. Poin diskusi kunci, ketetapan resep menjamin rasa seimbang dan tekstur sempurna, dampak pengukuran untuk mencegah kue gagal dan bahan terbuang. Berikutnya adalah rahasia kue sempurna, mencapai proporsi ideal dan konsisten. So, let's do discussion how to membentuk desimal dunia memasakmu. Oke, menurut Ezra gimana ya? Kalau mau membentuk desimal ini dunia memasak? Ya, apa? I want to asking for you. This is Agak just quick question. tadi agak Why the decimal number important in the kitchen? biar so because the akurat itunya Terus isinya terus biar apa lagi? biar ndak salah resepnya. Betul. Biar ndak salah. Tadi Mister sudah sampaikan. Yang pertama adalah untuk ketepatan resep. Pertama, supaya rasanya jadi seimbang, rasanya jadi balance dan teksturnya jadi sempurna. If you have the tools in your kitchen, mungkin kamu bisa membuat sebuah kue atau roti dengan angka-angka desimal ini. Ini penting sekali ya kan? Dengan pengukuran-pengukuran kayak timbangan, gelas ukur, terus tatakan itu ya. Ya. Diukur bisa pakai ini kayak penggaris untuk mengukur ukuran kuenya mau berapa, ukuran rotinya berapa, itu bisa. Dan semua itu kebanyakan menggunakan angka-angka desimal. Jadi dia lebih akurat. Ya. Nah, terus manfaatnya apa? Bisa mencegah kuenya gagal dan bahan terbuang, biar nggak mubazir. Toh? Terus supaya kue itu menjadi proporsi yang ideal. Jadi nggak hanya enak, tapi apa? Ideal. Apa? Tidak hanya enak, tapi dari sisi bentuk dia Ya, biar ndak lembek. nggak lembek, bener. Terus nggak terlalu ngembang banget, gitu kan? Oke, paham ya? Itu adalah ini penerapan matematika di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang nanya, emang matematika untuk kehidupan sehari selain buat ngitung duit, apa sih? Banyak. Hampir seluruh kehidupan kita itu menggunakan matematika, ya kan? Iya. Allah menciptakan langit dan bumi, ada perhitungannya tidak? Ada. Ada. Allah menciptakan manusia, terbentuknya manusia dari janin sampai lahir, ada perhitungannya tidak? Ada. Ada semua. Jadi matematika itu kalau Mister dulu belajar adalah ilmu tertinggi kedua setelah Al-Quran dan hadis. Gitu. Oke, next ya. Bagan nilai tempat interaktif. Oke, Ezra. Mari kita isi angka di rumah masing-masing di sini nih ya. Misalkan kita mau bentuk nih angka ratusan. Ezra mau bentuk angka 2. Nanti otomatis nih terbentuk. Jadi 200 ya. Puluhan. Nih, 3 ini. Koma persepuluhan. Perseribuan. Can you think of the number of result? Yes. Oke. Nomor 213.123. No, bukan 1000 lagi. 213,1. Oh iya. Oh, iya. Ianya itu ribuan. Iya, bukan. Ini koma ya. Oke. Okay. Jadi 3 angka di depan ini, yang paling kiri ini adalah angka Tuh, seratusan. ratusan.
Benar, Kalau ini yang di tengah angka apa namanya? Puluhan. Puluhan. Iya Puluhan. benar, puluhan. Terus yang ini jadi angka? Ratusan. No. Oh ya, maksudnya satuan maksudnya. Satuan. Satuan. Maksudnya satuan. One digit behind of comma. Disebut sebagai apa? Angka? Satuan. No. Per 10 maksudnya per Iya, sepuluhan. persepuluhan. Kalau 2 ini sebagai angka per Di belakangnya lagi. 2 angka di belakang koma. Seratusan. Per seratusan. Kalau 3 jadi per Per seribuan. iya, betul, per seribuan. Oke, jawaban yang bagus. Next, jembatan angka, connecting the fraction and decimal. Pecahan dan desimal adalah dua sisi mata uang yang sama. Oke, we have the picture of fraction. Kamu bisa lihat di sini ya. Bisa. Ini adalah bentuk dari pecahan. Oke, Ezra? Iya. Ini 1,5. And then? Sepertiga. Sepertiga. Terus? 1/4. 1/5. 1/6. 1/7. 1/8. 1/9. Ya, 1/9. 1/10. Emang begitu bacanya? Oh ya, per 10 apa? Per 10. Enggak, that's not true. The number is 1, 1/2, 1/3, 1/3, 2/4. 2/5. 5 kan bacanya ada 5, warnanya ada 2, 2/5 jadinya. Ini 3/4. 6. Iya, maksudnya saya kira ini 3/6. Yang ini 4/8. 4/8. 7. Itu per 7 kah? Ya. Oh iya, per 7. Kalau ini baru 1/2, 3. 3/8. 5/8. Oh, Color of fraction. 5/8. Ini? Saya kira yang kena arsir itu 1, 2, 3. 4/9. Ya, that's true. Next, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 6/10. Ya, oke. Terakhir, the last question, and please quick answer. How much? Quick The answer. color of in fraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/10. Oke. Oke. Input pecahan misalnya, ini tadi sudah ya. Misalkan kita tulis di sini 7/8. Saya mau lihat contohnya. Input desimal. Ya gampang-gampang aja deh. 1/4. 0,2. 0,25. Oke. Oh, tulis angkanya dulu kan, coba 3/4. Kita Ya. konversi jadi? Oh, jadi kayak gitu. Oh iya. Oke. Oke, tebak-tebakan lagi. How much of 1/5? 1/5. 1/5, 1/5. Ada 0.2. Ya, 0.25. No. 0.25. Oh, bukannya. 0.20. 0.20. 0.15.
No, the Ah, answer is 0.2. oh iya juga. And next, 1/8. 1/8. 1/8. Oh, 0.125. Okay, right. 1/4. 1/4. 1/4. 0.25. Okay, right. And 1/3. 1/3. 0.1. No, 0.1%. Oh, 0.10. 0.10. no. 0.10. 0 kemarin sudah loh yang di tabel. Oh, oh iya. 0.75. 0.7574. It's not true. Oh iya. Nggak tahu juga sih. Okay, 10, 0.33. Okay, and the last question, please quick answers. 2/3. Two-third, 0. Two-third kan? Two-third, 0.7, so 0. 10, Ya, 0. Oh ya, 9, 0.4, 0.4, 8, 0.4, 7, 0.4 sih, 0.4, 0.4. 6, Nah, salah 5, tuh. 4, 3, 2, 1. Tet. Kan 0.4. tinggal kamu kali 2 ini. Oh, kali du. Oh iya, 0.6 sih, 0.6. Yang itu. Oke. And next ya. Tadi itu perlu latihan lagi supaya menjawabnya bisa lebih cepat. Oke? Oke. Your recipe. Oke, Ezra. I want you to fill for your recipe in the adventure of decimal in the kitchen. Your name Ezra. Rafa apa? Apa Ahmad Rafa ya? Ya, Ezra aja. The recipe of pisang goreng. No, ini mungkin agak susah. Mungkin resepnya lebih mudah pisang goreng apa bikin telur? Telur, ya telur aja. Telur, oke. Telur goreng ya, apa telur rebus? Kamu bisa yang mana, Ezra? Bikin telur goreng apa telur rebus? Biasanya telur ceplok, Telur ceplok, oke telur ceplok. ceplok yang kayak telur apa itu namanya? Tinggal diceplok. Orak-arik, orak-arik. Orak-arik. Ya, saya biasanya kadang-kadang buat itu. Oke. Mudah aja buatnya. Please fill of the ingredients. The sum of decimal for ingredients. Bikin bahan dulu. Misalkan untuk telur, bikin orak-arik butuh bahan apa aja, Ezra? Butuh telur, ya telur. Butuh telur. Berapa kilo? 1 kilo. Mana mungkin 1 kilo. Banyak kan ya? Eh 2 apa 3? 2 berarti 0,2 kilo. Gini, Mister kasih clue. Jadi 1 kilo telur itu sebanyaknya telur ada 16. Jadi kamu bisa kira-kira 1 kilo ada berapa gram? 1000. Berarti kalau 16 telur 1 kilo 16 berarti kilo. 16 kilo artinya 0,1. coret-coret coba. Kalau 1 kilo itu dapat 16 telur.
kilo dapat 16. Nah, kalau kamu bikinnya cuma 0,01. 0,01, telurnya berapa? Bikin telur orak-arik, telurnya butuh Biasanya berapa? kayak 2. Butuh 2. Berarti 2 per 2 per. Oh iya 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 betul 0,2 iya 0,2. Salah juga sih. caranya gini, 16 per 1000 berarti 0,016. Itu satu telur beratnya. 0,016. Beratnya 0,016 kilo. Tapi kalau 2 telur jadinya berapa? 0,032. Gitu. Oh Tinggal iya. ditambahin satu lagi kan? 0,016 ditambah 0,016, 0,032. Ini telur ya, telur. Udah. Nah, bagaimana cara mengukur 0,032 jadi pecahan? 0,02. Jadi Jadi pecah. kita Oh jadi dijadiin pecahan gitu. kalau jadi pecahan gimana? Susah juga. Jadi pecahan dikali 2 kan? Berapa ini kalau jadi pecahan gimana caranya jadinya? Kalau dikali. Oh, dikali. Oke. Mister kasih lihat dulu nih clue-nya. Kita akan pindah ke coret-coretan. Gini, kalau 0,1, satu angka di belakang koma, berarti nulisnya 1/10. Kalau 0,1, berarti tulisnya ada 2 angka di belakang koma kan? Iya, 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, jadinya gimana? 0,2 angka di belakang 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. Per 100 ya per 100 per 100. Iya, per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, 0,001. Berarti 0,01. Oh iya. jadi berapa itu? 0,01 jadi 1 per Per berapa? 1 per 100. Dilihat ini ada berapa angka di belakang koma. Lihat ada oh iya 1 per 100 1 per 100. Ezra. 1 per 1000 1 per 1000 1 per 1000 1 per 1000. Oke. Sekarang tadi 0,032. Sorry. 0,16. 0,16. Ada berapa angka di belakang koma, Ezra? Ada 3. 3. Ada 3. Berarti per berapa? Berberapa? Per berapa? 1000 16 per 1000 16 per 1000. Ya, 16 per 1000. Jadi kalau 0,032 tulisnya jadi gimana? 0,032 32 per 1000 32 per 1000. Iya, betul sekali. 32 per 1000. Gitu. Paham ya? Ya. Oke. Ini kita next ya berarti ya. Nah, iya, nah. Nah, simulator sekarang nih. Simulator timbangan digital, mari ukur resep kue. Syarat bahan ketimbangan untuk melihat total berat dalam desimal. Target tepung 1,75. Berarti yang mana nih? 0,1. Oh, di ini diapain? Ini Dimasukin. dimasukin kalian. Oh iya, dimasukin. Dimasukin. 1 kilogram tepung sama
0,50 kilogram tepung. Nggak boleh 0,550, 0,550. Terus 50 sama 0,25 kilogram gula. gini, Ya pas. targetnya masa tepung jadi ditambah gula terakhir. Ya, tapi angka desimalnya benar ya. Ini harusnya ada pilihan nih. Saya reset dulu. Ini, ini, ini. Resep Lebih. Oh, jadi harus akurat. 152 gitu ya. Oke deh. Next. Hampir habis baterai laptop. Lupa ngecas. Oke, ini udah bentar. Kita percepat aja. Latihan operasi desimal. Ezra, 0, you need 0.5 liter susu, but you just have 0.3 liter. How many yang kurang? 0.2. 0.2. Next. Jika resep butuh 0,5 liter susu and you don't have kamu tidak sengaja menambah 0,25 liter lagi, berapa total susunya? Berapa total susunya? 0,5 liter lagi. 0, jika 0,5 tambah 0,75 berapa? coba jika resep butuh 0,5. Oh, berapa total susunya? 0,75, 0,75. Oke, betul. Oke. Next. Siap bantu Ezra? Ya. Ezra membantu Ezra. Saya membantu Ezra. Soal 1, gula. Resep butuh 0,25 kilogram gula, tapi Ezra hanya punya 0,15 kilo. Berapa tambahan gula yang Ezra perlukan? Berapa tambahan? Oh, 0,10. Ya, 0,10. 0,10 kan? 0.1. 0,10. Keceplosan terus. Okay, that's true. That's right. Number second. Vanilla and sugar. You have 0.15 kilograms sugar and you want to adding 0.05 kilogram vanilla. How much total berat kedua bahan tersebut? 0, bisa juga 0,20. Yeah, that's right. Okay, and the last question, please quick answer. You need 0.75 kilogram flour, and behind you have 0.3 kilogram and 0.4 kilogram mentega, and then you have 0.15 kilogram. How much? Maksud Ingredients berat bahannya which is to buying. Sabar. Sabar. Ini Kamu butuh 0,75 kilo, tapi kamu sudah punya 0,3 dan 0,4 kilo mentega, tapi udah punya 0,15. 0,7. Artinya. Okay, 1 minute again to answer of the question. Bisa 6 ada di dodol 6 3 4 aduh. You can direct calculate in your notes. 0,4 0,3
0,3. How much? 85. Sabar saya lagi nambah, sabar. Oh ya. Ah, koma tiga. Waduh. Untung saya titipkan. Oh, bisa juga tadi itu. Didi Dodo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Udahlah nggak salah. 2, 1. Tet. Caranya gini aja. You can analyze the answer, how to calculate in this question. 0.75 you can subtraction with 0.3. Jadi dapatnya berapa? 0,45. And then you have 0.4 mentega, but before you have 0.15. You can subtraction about that. 0,4 dikurang 0,15, how much? 0.5. Sehingga kalau kita total 0,45 ditambah 0,25 itu 0,7. Paham? Paham. Itu saya jawabnya. Loh, jawabannya berapa? 0,7. Oh, saya jawabnya 0,83. Oh, oke. Iya, sama aja loh. Oke. Tidak sama juga sih. Next ya. Ini kalau udah paham kita next ya. Iya. Oke, big challenge. Alat membagi kue virtual. Using the tools to help you the planning of comparing dengan adil, yang adil. Instruksi setelah kue jadi, Ezra, you must to comparing with dividing for your friends. Kamu harus membagi untuk 8 temanmu secara adil. Gunakan alat di samping untuk memvisualisasikan pembagian kue. Oke. And then tentukan berapa banyak bagian yang harus dibuat dan klik tombol untuk melihat hasilnya. Jumlah teman, kita coba klik ya. Nah, bagi jadinya kan? Oh iya juga. Jadi setiap orang dapat 1/8 atau 0,125 bagian. Agak kecil juga. Oke, ngerti ya ini ya? Ngerti. Oke, next. Rencana pembagian Ezra. Tadi. Kue sudah jadi, sekarang saatnya berbagi untuk 8 teman Ezra. Oke, sudah dibagi. Tek. Nah, bagaimana caramu membagi satu kue ini? Ya, kita bagi dengan angka 8 tadi. Kita bagi dengan kita bagi menjadi 8 Iya. 8 potong. Ini caranya. Pertama saya akan membagi menjadi 2 bagian. Iya. Terus 2 bagian tadi saya bagi lagi. Ini menjadi setengah ya, 2 bagian. Itu sama dengan setengah. Terus 2 bagian tadi saya bagi menjadi 8. 8. 2 lagi. 2 lagi. Iya, 2 bagian tadi saya bagi menjadi 2. Berarti bagiannya jadi apa? Seperempat, ya toh? Ya. Nah, seperempat bagian ini saya bagi lagi jadi 2. Sehingga dapatlah 1/8 bagian. Ya. Oke. The time it is tinggal kurang 5 menit lagi. Coba sebelum kita lanjut ke sini, ini akan menjadi reward, tax rewardmu. Buka back office dulu, diisikan dulu di sana. Mana ya itunya? Akunnya adalah yang kursus dari Algonova, LMS Algonova.
Sabar. Websitenya apa lagi? Saya lupa taruh ini. LMS titik LMS titik nova.id. nova.id. Mm-mm. Loginnya ada. Loginnya apa? Loginnya ini Ezra EEZRA 32. PEZRA. Ini pokok saya cuma ada pilihan ininya, username-nya. Sabar. Passwordnya 8467. Sebar 32. Aduh. Ini Disimpan lagi. ya. Ya. A-nya 2 atau 32. Loh. Ini saya login as student tah. Iya tuh. Login as student tuh. Sudah masuk, saya sudah masuk. Sudah masuk? Nah, silakan dulu. Silakan diisi dulu. Yang kursus. Ini masih load, nggak tahu kenapa lah ini. Nah, yang nomor 4 kah ini? Sudah login? Sudah, saya lagi ngerjain ini. Ya. Oh ya. Sebelum ya, Track 1 2 3-nya diisi semua ya. yap, sudah. Semuanya udah. Sudah selesai. Oke, Ezra. Kita lanjutkan ke yang tadi. Terakhir, sebelum selanjutnya, oke. Yang terakhir, 3 menit terakhir, masukkan beberapa angka desimal di bawah ini, pisahkan dengan koma. Sebar saya ini. Nggak ada di share screen ini. Oh iya. Oke, thank you. Berubah. Sudah kelihatan ya? Nah, ini game pengurutan desimal. Ayo jadi juara ranking. Ini Ezra, decimal number. Nah, 3 ini kita jadikan angka 30. 4 ini jadi satuan 4. Ini satu angka di belakang koma, angka 7 ini jadi 7/10. Cara nulisnya gini, jadi gampangnya. 30 ditambah 4 ditambah 7/10. Atau 34 ditambah 7/10. Nah, sekarang masukkan beberapa angka desimal di bawah ini, pisahkan dengan koma. Udah ya. Klik, nanti otomatis dia akan mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Ini nanti Ezra bisa coba-coba di rumah ya. Nanti linknya saya akan kirimkan. Iya. Oke. Ini ngurutin. Ya, ini sudah terurutkan ya ini ya. Mengurutkan dari terkecil ke terbesar. 0,25 sama 0,5 besar mana? 0,5 sama berapa? 0,25 sama 0,5. 0,5. Nah, ini bisa dibaca-baca nanti. Mengapa mengurutkan desimal itu penting? Kenapa? Karena pengukuran akurat itu penting untuk, ya tadi kayak yang kita bahas case-nya tentang resep, untuk contohnya apa lagi? Untuk konstruksi, untuk dosis obat, ya. Iya. Terus perencanaan keuangan juga bisa tuh. Jadi coba bangun fondasi keuanganmu. Ini kita belajar matematika sekaligus membangun fondasi keuangan dengan matematika. Ya, caranya gimana? Mengelola anggaran.
Terus membandingkan harga kalau jajan di kios, di warung, di toko, kita mau beli susu, misalkan susu Ultra, UHT punyanya Frisian Flex sama Diamond, kita bisa bandingkan harganya. Yang satu harganya 20.000, yang satu harganya 19.000. Kita pasti beli yang mana gitu. Atau sama-sama ini, sama-sama merek, katakanlah sama-sama susu UHT Diamond, tapi yang satu kalau beli 3 bayarnya lebih murah daripada beli satuan. Kita bisa bandingkan. Gitu. Itu perbandingan data, memahami statistik olahraga, sains, berita, berat badan gitu ya. Itu adalah penerapan di kehidupan nyata. Ini tadi timbangan presisi, menimbang bahan resep seperti angka desimalnya. Itu ada. Tapi bukan yang ini nih, ada tuh yang bentuknya kayak digital tuh. Kalau ini untuk bilangan bulat, toh. Terus ada takaran cairan. Nah, ini baru bisa nih takarannya untuk menghitung sampai desimal 0,5 liter, 0,1 dan lain sebagainya. Oke. Sekarang simulator kasir digital, praktikkan desimal dengan uang virtual. Jelajah dunia transaksi, hitung kembalian dan kelola uang dengan presisi. Kayak gini, tepung 12.750 ditambah gula 7,5 ditambah susu 10.250. Jadi dia bayarnya 30,5. 30.500. Duit yang harus dia bayarnya pakai duit 50.000, maka kembaliannya 19.500. Gitu. Oke, manfaatnya apa tadi? Ya, tadi untuk menghitung, untuk melatih kita dalam penjumlahan, pengurangan desimal dengan transaksi yang nyata. Jadi kalau ada nota transaksi ini kita bisa buat belajar juga tuh, buat ngecek benar nggak sih angkanya segini, atau enggak benar nggak yang saya beli barangnya ini gitu. Atau kembaliannya segini. Biasanya tuh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh human error adalah ngasih uang kembalian atau ngisi duit pembayaran. Kalau yang warna putih ini biasanya sudah otomatis terisi oleh sistem, jadi dia pasti benar. Ya kadang suka error juga sih. Oke, Ezra, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, bingung, mudah? Mudah. Mudah. Oke. Oke, ini ada kuis tapi ini untuk tugas reward di rumah ya. Nanti tolong dikerjakan. Oke, Ezra. Iya. Pembelajaran kita sampai situ. Sebenarnya kemarin Mister juga ada tugas reward buat dirimu, tapi untuk mengurutkan. Ada kah? Ada. Oh iya pas itu ya. Iya, nanti tolong ini di besok kita Mas mau kok Mas. Mister mau cek kamu screenshot kan, nggak apa-apa screenshot kan, kirim ke WhatsApp-nya Mister, nanti Mister lihat sekaligus kita review 5 menit sampai 10 menit jawaban yang kemarin untuk kuis sama yang hari ini, oke? Oke? Oke. Tapi jangan dijadikan sebagai beban ya. Ini adalah tugas reward untuk melatih apa yang sudah kamu pelajari untuk membuktikan kemampuanmu gitu, ya. Oke. Sudah habis waktunya. Kita cukupkan sampai apa ya? Sampai di jam ini sudah 60 menit. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hatinya Ezra, Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan bye-bye. Kita tutup doa dulu. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ezra. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.